Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan semua, kakak-kakak semua juga, terima kasih. Kita sama-sama akan belajar bareng ya tentang pengenalan sekolah minggu. Kenapa dikatakan pengenalan sekolah minggu? Karena memang modul ini akan memberikan mulai dari sejarah sekolah minggu, kenapa bisa ada sekolah minggu, sampai prinsip-prinsip dasar atau fondasi dari pelayanan sekolah minggu itu sendiri. Dan dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri, kami sangat terbeban untuk memberikan fondasi tentang pelayanan sekolah minggu ini ya, karena memang saya sendiri punya pengalaman ketika terjun menjadi guru sekolah minggu itu awalnya tidak mendapatkan prinsip-prinsip ini dulu di gereja ya. Awalnya pengalaman saya sendiri ketika itu ya, saya suka anak-anak, saya senang bisa mengajar. Jadi ketika kelas 3 SMP saya join menjadi guru sekolah minggu tanpa mendapatkan pembekalan apapun tentang apa artinya melayani di kelas sekolah minggu. Dan dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri, yang kami adalah fokus kami kepada firman Tuhan dan studi Alkitab, dan bagaimana dalam dengan teknologi sebagai kendaraannya bisa memperlengkapi ya dalam pelayanan, khususnya dalam pelayanan sekolah minggu ini kita bisa belajar dari prinsip-prinsip dasar Alkitab menjadi seorang guru sekolah minggu. Jadi ini masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa membagikan lagi ya informasi ini kepada teman-teman yang lain. Mungkin nanti akan lebih banyak yang join lagi, karena ini bagi saya sendiri ya ini sangat penting. Bahkan hampir setiap tahun Yayasan Lembaga Sabda membuka kelas pengenalan sekolah minggu ini, karena memang anak-anak yang kita layani adalah generasi masa depan gereja, dan guru-guru yang melayani mereka haruslah guru-guru yang juga peduli ya terhadap masa depan gereja. Baik, ya semua sudah siap ya untuk mengikuti? Semangat? Boleh jempol dulu, biar semangat gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, kita akan segera mulai saja. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Pengenalan kelas sekolah minggu ya. Kita akan segera, ini menjadi modul ini menjadi satu landasan dari kelas diskusi kita selama 1 minggu ke depan ya. Akan kita mulai besok sampai dengan hari Rabu minggu yang akan datang. Dan selama 1 minggu ini berdasarkan pengenalan dari modul maupun presentasi kita pagi ini akan menjadi landasan untuk kita belajar bersama-sama. Ya, oke. Ya, pengenalan sekolah minggu ini sebenarnya sudah kami buka terakhir itu tahun lalu ya 2024, tapi memang beberapa prinsip dasar sebenarnya masih sama, cuman beberapa perkembangan juga yang perlu kita pikirkan terjadi sekarang, termasuk bagaimana bisa melihat anak dari kacamata generasi mereka, itu juga akan kami tambahkan dan sedikit memperkaya dari modul pengenalan sekolah minggu untuk tahun ini. Agenda kita pada pagi hari ini mengacu kepada 5 agenda di dalam modul pengenalan guru sekolah minggu itu sendiri gitu ya. Jadi ada pengenalan sekolah minggu yang pertama, lalu agenda yang kedua mengenal guru sekolah minggu, lalu agenda yang ketiga adalah mengenal anak-anak sekolah minggu. Agenda berikutnya adalah bahan pengajaran sekolah minggu dan administrasi uh, sekolah minggu. Kita masuk dalam modul yang pertama tentang pengenalan sekolah minggu. Jadi dalam modul yang pertama, dalam pelajaran yang pertama, pengenalan sekolah minggu, kita akan membahas betul-betul, kita akan mengenal tentang sekolah minggu itu sendiri ya. Jadi mulai dari pengertian istilahnya, pengertian pelayanannya itu sendiri, lalu pelayanan anak berdasarkan firman Tuhan ya, dan juga sejarah sekolah minggu, lalu perkembangan sejarah pelayanan sekolah minggu ya, lalu juga sejarah perkembangan pelayanan sekolah minggu dan fondasi pelayanan sekolah minggu. Ya, kita akan masuk dalam pengertian pengenalan sekolah minggu. Jadi sekolah minggu itu sendiri ya, kalau dilihat dari katanya, kata atau frasa sekolah minggu itu sendiri pasti sekolah yang dilakukan pada hari Minggu, itu yang sampai hari ini kita kita pahami ya. Tetapi kapan sih pertama kali istilah ini muncul? Nah, istilah istilah sekolah minggu ini muncul sebenarnya pertama kali itu di Inggris pada sekitar tahun 1780-an ya. Jadi istilah ini muncul untuk menyebut satu program pendidikan rohani bagi anak-anak buruh sebenarnya. Jadi bukan dimulai dari gereja. Jadi dimulai dari anak-anak buruh dan itu diadakan pada hari Minggu. Sehingga itu disebut namanya menjadi sekolah minggu. Nah, program pendidikan ini ya sampai hari ini ya, karena ada perkembangan yang terjadi dan nanti kita akan bahas di sejarah sekolah minggu, sekarang lebih dikenal sebagai pelayanan anak di gereja, dan ini dilaksanakan ya, gereja biasanya mengadopsi, gereja melakukan pelayanan ini pada hari Minggu, dilakukan sebelum atau bahkan sesudah ibadah umum ya.
Lalu untuk pelayanan sekolah minggu dan gereja ini ya, ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kehidupan gereja karena memang banyak sekali gereja yang seharusnya bahkan gereja sudah memberikan perhatian yang begitu besar kepada pelayanan sekolah minggu ini karena apa? Karena di dalam pelayanan sekolah minggu inilah gereja sedang melayani bagian penting dari kehidupan gereja itu sendiri, yaitu masa depan gereja. Bagaimana tidak? Karena anak-anak yang dilayani di dalam sekolah minggu itu adalah generasi masa depan gereja. Mereka yang akan menentukan bagaimana masa depan gereja kita sekarang. Jadi kalau sekarang kita melihat kelas-kelas sekolah minggu kita, semisalnya kelas-kelas sekolah minggu itu gersang, anak-anaknya sekarang mungkin kok semakin sedikit pertumbuhan. Kita nggak bisa melihat lagi ada anak-anak di gereja. Kita bisa menanyakan loh ya, bagaimana masa depan gereja ini kalau tidak ada anak-anak gitu ya. Pernah saya pergi ke sebuah gereja ya, itu anak-anak sekolah minggunya begitu banyak dan semuanya sangat aktif ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Guru-gurunya juga sangat peduli terhadap anak-anak di sana. Sehingga ada seorang ibu di samping saya ya, yang tidak sengaja dia berkata, wah ini masa depan gerejanya bagus banget nih. Loh, kenapa ibu bisa berkata seperti itu gitu ya? Karena anak-anak sekolah minggunya banyak. Wow, itu ya. Jadi memang sebenarnya pelayanan sekolah minggu ini adalah bagian dari kehidupan gereja. Karena apa? Gereja tahu ya, anak sekolah minggu yang dibina dengan baik, yang mendapatkan pendidikan rohani yang baik, mereka akan menjadi jemaat yang setia, bahkan menjadi pemimpin dari gereja tersebut. Sehingga ya, melihat begitu pentingnya dan begitu efektifnya pelayanan anak di dalam sekolah minggu, beberapa gereja bahkan ya mengembangkan sekolah minggu untuk orang dewasa. Ya, tetapi ya dalam modul ini kita akan sama-sama hanya akan fokus kepada sekolah minggu untuk anak-anak. Sekarang kita mau kembali mundur ya. Untuk paling dasarnya kita lihat dalam Alkitab sekarang gitu ya. Untuk pelayanan anak di dalam firman Tuhan itu sebenarnya sudah disebutkan baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Nah, pelayanan anak dalam masa perjanjian lama gitu ya, itu sudah sangat banyak mencatat bahwa Alkitab itu memberikan perhatian yang sangat-sangat serius terhadap pembinaan rohani anak-anak. Dalam perjanjian lama ya, kita lihat di Ulangan 6 ayat 4 sampai 7 ini biasa menjadi ayat yang selalu diulang ya ketika kita bicara tentang Christian education atau bicara tentang pendidikan rohani ya. Pelayanan anak dalam perjanjian lama itu dimulai di dalam keluarga inti ya. Anak-anak yang di bawah 5 tahun sepenuhnya diserahkan kepada keluarga ya, di dalam rumahnya, di dalam rumah tangga untuk mengenal Allah Yahweh ini di dalam Israel ya. Sampai ketika mereka ya mengalami masa-masa pembuangan ya, itu sekitar 500 sebelum Masehi ya. Ketika umat Israel harus dibuang ke Babilonia karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan ya. Satu hal yang sangat mereka pentingkan adalah apa? Pendidikan rohani di dalam keluarga ini khususnya untuk anak-anak ini masih harus dijalankan. Kita bisa lihat di dalam masa pembuangan di Babilonia karena adanya anak-anak yang dididik dengan ketat di dalam keluarga mereka untuk mengenal Allah Yahweh ya. Kita bisa lihat ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, itu contoh ya. Contoh orang-orang yang memang secara ketat sudah mendapatkan pendidikan tentang artinya mengenal Allah dan takut akan Allah. Walaupun ya sayangnya mereka akhirnya harus menjadi dari bagian dari komunitas di mana banyak sekali mereka yang tidak mengenal yang akhirnya tidak takut kepada Allah Yahweh itu sendiri dan akhirnya mendapatkan konsekuensinya. Selama di masa pembuangan di Babilonia mereka bisa melihat karena atau konsekuensi mereka tidak taat kepada Allah, mereka akhirnya dibuang oleh Allah dan mengalami masa-masa penderitaan di Babilonia. Sehingga ketika pada zaman Esra ya, lahirlah kegerakan untuk membawa kembali ya pendidikan untuk mengenal Allah ini kembali ada di dalam komunitas atau orang Israel ini walaupun mereka berada di pembuangan. Mereka tetap harus bisa punya satu pusat untuk mereka bisa belajar tentang Allah, belajar tentang firman Allah. Sehingga lahirlah sinagoge gitu ya di dalam masa pembuangan di Babilonia. Jadi kalau kita lihat sinagog itu bukan ada di perjanjian baru ya. Ini sudah dimulai ketika bangsa Israel itu berada di pembuangan. Dan kewajibannya adalah ketika anak-anak sudah berusia di atas 5 tahun, mereka wajib dikirim dari keluarga mereka, wajib untuk dididik di sinagoge, dan mereka mendapatkan pengajaran yang ketat di sana tentang iman, pengajaran yang ketat di sana tentang hukum-hukum Taurat, sehingga mereka tahu bagaimana mereka bisa bersikap, bagaimana mereka bisa menjadi umat Allah yang setia dan taat
taat kepada hukum-hukumnya, sehingga tidak akan mendapatkan masalah lagi ya dalam hubungan mereka yang retak dengan Allah gitu. Dan di dalam sinagogi ini ada guru-guru sukarelawan yang sangat mahir dalam kitab Taurat yang mengajarkan tentang kitab suci kepada anak-anak tersebut ya. Dan sudah ada apa manajemennya juga diatur ya. Maksimal di dalam satu kelompok itu ya itu hanya boleh 25 orang ya, 25 anak yang dibimbing oleh para mentor ya. Sekarang istilahnya mentor ya, guru-guru ya, rabi-rabi lah saat itu ya. Dan mereka di sana dibimbing bukan hanya menerima bukan hanya menerima monolog aja cerita atau perkataan dari gurunya, tetapi mereka dibimbing untuk aktif berpikir ya dan bertanya. Kita lihat contohnya ya, ketika Tuhan Yesus ada di Bait Allah ya. Yesus dan para ahli Taurat di sana bertanya jawab dan itu memang yang menjadi tradisi di dalam sinagog dan guru menjadi fasilitator yang selalu siap sedia menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari anak-anak. Ini memang menjadi tradisi di dalam perjanjian lama. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak semua ya. Lalu kita beralih ke pelayanan anak masa perjanjian baru. Melihat betapa pentingnya tradisi untuk mereka bisa belajar firman Tuhan di dalam komunitas mereka dan belajar bagaimana mengenal Allah dan melaksanakan hukum-hukumnya. Tradisi untuk melakukan pendidikan iman ya atau beribadah di sinagog itu berlangsung sampai pada masa perjanjian baru ya. Kalau kita lihat Yesus sendiri ya, Yesus kecilnya ya kita lihat catatannya ketika dia berumur 12 tahun ya, dia juga ya pergi ke Bait Allah, tetapi dia juga menerima pengajaran Taurat di sinagog ya. Ketika usianya sudah lebih atau sudah di atas 5 tahun, Maria dan Yusuf pasti ya karena ini kewajiban ya harus membawa Yesus untuk belajar tentang Taurat di sinagog ya. Dan pendidikan ya, pendidikan iman di sinagog ini berlanjut sampai pada masa rasul-rasul. Kita sendiri lihat ya, Paulus ketika dia pergi dalam perjalanan misi ya, ada satu kali dia mampir, ada satu cerita ya, dia mampirnya ke sinagog karena disitulah dia bisa bertemu dengan orang-orang Yahudi ya, dan disitu pula dia bisa menobatkan beberapa orang dari orang Yahudi untuk bisa mengenal Kristus. Karena disitulah pusatnya orang-orang Yahudi ya. Sampai akhirnya pendidikan iman ini berlanjut di sinagog dari masa rasul-rasul sampai dengan gereja mula-mula. Sampai ketika perkembangan gereja mula-mula sudah mulai semakin pesat ya, mulai beralih dari sinagog ya kepada gereja. Gereja saat itu bukan berupa, maksudnya bukan gedung gereja begitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tetapi di mana jemaat Tuhan berkumpul itulah mereka disebut gereja. Tidak lagi bicara tentang tempat, di mana ada umat Tuhan, di mana ada jemaat Tuhan berkumpul, disitulah ada pendidikan rohani, pendidikan tentang firman Tuhan diberikan kepada anak-anak ya. Nah, lalu bagaimana dengan sejarah dan perkembangan pelayanan sekolah minggu setelah itu tadi kita bicara tentang pelayanan anak dalam Alkitab. Ya, kalau perkembangannya ya saat ini secara global gitu ya, kita perlu melihat kembali kepada kondisi gereja dan kondisi anak-anak pada abad pertengahan gitu ya. Pada abad pertengahan ya, gereja itu sebenarnya tidak lagi menjaga kebiasaan mendidik anak sebagaimana dilakukan pada abad-abad sebelumnya. Jadi mulai terjadi pergeseran karena perubahan zaman, perkembangan-perkembangan yang terjadi, akhirnya tergeser, kehilanganlah tradisi untuk pendidikan iman yang ketat di dalam gereja ya. Bahkan orang dewasa pun ya mereka bahkan tidak mendapatkan pendidikan rohani itu di dalam gereja. Tapi puji Tuhan, lewat gerakan reformasi ya yang digagas oleh Martin Luther ya, ada kebangkitan kembali di tengah masyarakat, di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah umat Kristen gitu ya. Dan ditambah lagi ya lahirnya atau ditambah lagi ada katekismus ya. Dan katekismus ini sendiri yang membangkitkan semangat mengajar Alkitab ya. Semua bahkan pendidikan bagi anak-anak diarahkan atau dikembalikan kepada firman Tuhan lewat kalau kita bilang kurikulum atau bahan atau materi dari katekismus ini sendiri. Ini sebagai kalau kita bilang sebagai hadiah ya, sebagai gift yang Tuhan berikan kepada gereja ya ketika masa reformasi. Tetapi ya semangat yang tinggi untuk kembali kepada firman Tuhan, untuk back to the Bible, mengajarkan prinsip-prinsip Alkitab, itu ada tantangannya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena saat itu yang bisa mengajarkan tentang katekismus ini hanyalah guru-guru yang
sudah terlatih guru-guru atau pekerja di gereja yang memang sudah mendapatkan arahan khusus ya, sudah di training secara khusus dan sudah mendapatkan pengutusan ya kalau kita bisa apa kita sesuaikan dengan bahasa yang sekarang. Sehingga itu mengakibatkan jumlah anak yang dilayani begitu banyak, tetapi gurunya terbatas. Sehingga pelayanan anak tidak lagi berakar ya, tidak lagi berakar kepada semangat untuk mengajarkan firman Tuhan, tetapi akhirnya menjadi semacam aktivitas saja ya yang menjadi syarat ya. Jadi boleh ikut katekismus, tetapi ini hanya untuk syarat supaya kamu bisa dibaptis. Begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi keterbatasan guru mengakibatkan ini merosot karena apa? Akhirnya menjadi tradisi dan rutinitas saja. Nah, lalu perkembangan selanjutnya ya, di tengah-tengah kemerosotan pelayanan anak ini terjadilah di Inggris ya, pada abad ke-18 terjadi krisis ekonomi. Karena terjadi krisis ekonomi, anak-anak tidak bisa bersekolah ya karena mereka dipaksa untuk apa? Bekerja keras, mencari untuk menjadi tulang punggung juga bagi keluarga gitu ya. Anak-anak bekerja di dalam perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik ya untuk mereka bisa menghidupi kehidupan mereka. Nah, hari Minggu itu kan hari libur ya. Nah, hari Minggu ini karena mereka nggak bersekolah ya dan mereka nggak ada arahan, mereka itu kemungkinan besar juga banyak yang tidak punya rumah karena mereka harus merantau dari keluarga mereka untuk mencari pekerjaan. Hari Minggu dipakai bersenang-senang tanpa arah. Mereka nggak punya kendali dan akhirnya menjadi orang-orang atau anak-anak yang liar. Nah, suatu saat ya Robert Rakes ini ya dia seorang wartawan yang mendapatkan tugas dari perusahaan persetakan koran milik ayahnya. Ya, jadi ini ya, berarti orang bangsawan ya sampai ayahnya punya sebuah apa perusahaan koran dan dia bertugas untuk meliput kehidupan anak-anak gelandangan di Gloucester ya. Ini tempat di mana di situ begitu banyak anak-anak yang bekerja ya, tetapi mereka punya kehidupan yang liar karena mereka tidak punya pendidikan. Dan pemandangan yang dia lihat itu sangat-sangat memprihatinkan. Ketika dia melihat anak-anak ini harus bekerja keras dari Senin sampai Sabtu, padahal hari Minggu yang seharusnya menjadi hari istirahat bagi mereka gitu ya, hari rest bagi mereka, malah mereka pakai untuk bersenang-senang tanpa arah. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang sering melakukan aksi-aksi yang liar, kenakalan dan kejahatan gitu ya. Mereka minum minuman keras ya, dan apa karena mereka nggak bersekolah, mereka tidak tahu mereka harus ngapain gitu ya untuk mengisi waktu dan waktu mereka pada hari Minggu. Dan Robert Rakes bertekad untuk melakukan perubahan. Ya, Tuhan memberikan hati yang penuh belas kasih kepada Robert ini ya untuk menolong anak-anak ini bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi anak-anak gelandangan itu dia undang ke dapur Ibu Meredith ya di Scuti Ellie ya. Uh, ini dia punya teman dengan Ibu Meredith dan Tuhan juga menggerakkan Ibu Meredith untuk membuka dapurnya ya untuk anak-anak ini. Awalnya di dapur itu anak-anak diberikan makanan, minuman gitu. Anak-anak gelandangan ini ya nggak langsung semua datang gitu ya. Ada yang nggak mau, tapi bagi mereka yang mau ya di dapur kecil itu mereka diajarkan cara makan ya karena orang Inggris orang Eropa kan biasanya punya sopan santun ya ketika mereka makan begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian jadi diajarkan lewat cara mereka makan lalu mereka berbicara di meja makan ya diajarkan bagaimana punya cara hidup yang lebih baik dan punya sikap yang lebih baik ditambah mereka juga diajarkan untuk membaca dan menulis ya tetapi Robert Rakes melihat kesempatan ini ya bukan hanya menjadi kesempatan untuk memperbaiki cara mereka hidup bukan hanya menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana mereka itu bisa punya lebih banyak punya lebih wawasan yang lebih baik gitu ya. Tetapi ini kesempatan untuk mengajak mereka mendapatkan pendidikan rohani, yaitu mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Awalnya ini tantangan seorang bangsawan loh ya, Pak Robert ini ya, apa orang kaya pasti bangsawan dan kita Ibu Meredith juga kemungkinan dia punya dapur. Kalau bisa masuk anak-anak pasti dapurnya juga bukan dapur yang kecil-kecil banget ya. Dapurnya juga cukup memadai untuk anak-anak ini bahkan dia bisa memberikan makanan minuman kepada anak-anak ini sudah pasti dia juga bukan orang sembarangan gitu ya. Mereka mau menerima anak yang kotor,
anak yang bau, anak yang susah diatur, yang liar gitu ya. Itu kalau bukan karena kasih Tuhan ya, itu tidak mungkin terjadi. Dan kalau bukan karena kasih Tuhan, anak-anak itu juga tidak mau datang ke sana. Anak-anak itu juga akan sangat susah diatur untuk ke sana. Tetapi dengan kasih yang Tuhan berikan di hati kedua hamba Tuhan ini, kedua orang ini ya, anak-anak yang datang ke sana pun merasa diterima. Mereka mendapatkan apa ya? Mendapatkan satu sukacita ketika mereka dimanusiakan, ketika mereka juga mendengarkan firman Tuhan dan mengetahui bahwa ada yang mengasihi mereka ya, anak-anak seperti saya ini. Sehingga ya Tuhan memberkati pelayanan ini, jumlah anak bertambah, dan guru pun berarti otomatis harus ditambah terutama untuk mengajarkan firman Tuhan. Sehingga dalam waktu 4 tahun saja ya, sekolah minggu ya apa ya, di sekolah minggu ini sudah berkembang ke banyak kota di Inggris, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga dalam waktu 4 tahun dari dimulainya sekolah minggu di dapurnya Ibu Meredith ini, ada sekitar 250.000 anak di Inggris yang dilayani. Wow, puji Tuhan. Ya, oke. Nah, apakah gereja-gereja di Inggris menerima pelayanan sekolah minggu dengan mudah? Oh, tidak, tentu saja tidak ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana ada pelayanan yang berkembang, di situ pasti akan ada berbagai penolakan. Sampai hari ini pun kita merasakan hal tersebut ya. Jadi awalnya gereja menolak gerakan dari Robert Rex ini ya, dan apa mereka menganggap ini gerakan yang sangat-sangat tidak penting lah karena harus melayani anak-anak padahal di tengah-tengah kondisi atau keadaan yang serba susah saat itu ya. Tetapi bersyukur ya pendiri gereja Metodis yaitu John Wesley memberikan dukungan besar kepada Robert ya, sehingga gereja Metodis menerima lebih dahulu ya pelayanan sekolah minggu ini. Mereka mulai membuka gereja mereka untuk melayani anak-anak sehingga diikuti ya, sudah ada satu gereja yang menerima dan mereka melihat bagaimana Tuhan memimpin pelayanan anak di gereja Metodis yang sudah dimulai oleh si Robert ini dan juga Ibu Meredith ini, lalu baru setelah itu diikuti oleh gereja-gereja Protestan lainnya. Dan pada 1811 ini ketika Robert Rex akhirnya meninggal ya, ketika tahun tersebut Robert Rex meninggal, sudah ada anak sekolah minggu di Inggris lebih dari 400.000 anak-anak. Wow, puji Tuhan ya. Dan revolusi atau pelayanan sekolah minggu ini sungguh menggetarkan. Karena apa? Sekolah minggu yang dimulai dari dapur, yang diikuti oleh anak-anak gelandangan ini yang tidak punya harapan akan masa depan mereka, sudah menyelamatkan bangsa Inggris dari revolusi sosial. Dan terutama menyelamatkan Inggris dari generasi yang tidak mengenal Tuhan. Wow, ya. Kalau kita mengenal sejarah pelayanan sekolah minggu baik dari Alkitab maupun bagaimana pertama kali sekolah minggu ini disebut ya, itu akan selalu membakar. Ya, saya sendiri nggak bisa dikatakan sudah berapa kali mempresentasikan ini, baik lewat kelas maupun di gereja ya, mempresentasikan tentang pengenalan sekolah minggu ini. Tetapi sejarah tentang sekolah minggu dari firman Tuhan sampai dengan sejarah dimulainya, itu tidak pernah berhenti membuat saya merinding, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan bekerja luar biasa ya, lewat pelayanan anak. Jadi seharusnya ini juga memberikan semangat kepada kita gitu ya. Pelayanan anak bukan pelayanan yang sambilan di gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, inilah yang harus kita lihat bagaimana perkembangan pelayanan sekolah minggu di Indonesia. Puji Tuhan ya, sangat-sangat puji Tuhan ya. Tidak hanya terjadi di Eropa, dari Inggris, sekolah minggu ya, menyebar sampai ke seluruh Eropa, menyebar ke Amerika, hingga ke Asia melalui para misionaris yang Tuhan kirimkan ke Indonesia ini. Ya, sekolah minggu akhirnya bisa dikenal di Indonesia. Dan kini, ya, di mana sih gereja yang tidak ada sekolah minggunya? Mungkin hanya satu dua, karena memang itu baru gereja perintisan. Tetapi kebanyakan gereja, bahkan ada beberapa gereja tuh yang lahir karena sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sekolah minggu itu selalu menjadi ladang atau menjadi pintu yang terbuka bagi pendidikan, bagi pendirian gereja ya, hampir di semua tempat di yang kita tahu ya di Indonesia ya, dan hampir semua gereja di Indonesia sekarang ada sekolah minggu. Tetapi masalahnya sekarang dalam perkembangannya ya, ada yang menganggap sekolah minggu hanya sebagai tempat penitipan anak. Supaya apa? Oh, supaya guru sekolah, supaya orang tuanya bisa senang-senang, enak-enak tanpa kekacauan gitu ya, bisa mengikuti ibadah di gereja gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sekolah minggu ini bukan hanya bukan tempat penitipan anak. Ini tempat atau pusat ya, di mana gereja
bisa memberikan visi Tuhan kepada anak-anak atau generasi masa depan ini gitu ya. Sehingga gereja yang tahu pentingnya pelayanan anak, nggak mungkin enggak, pasti akan memberikan visi kepada guru-guru ini. Mereka akan membekali guru-guru sekolah minggunya sangat-sangat serius ya, bahkan menyiapkan bahan-bahan bermutu dan mendukung penuh pelayanan sekolah minggu. Karena apa? Sekolah minggu ini adalah kunci pertumbuhan gereja. Jadi kalau misalnya sekarang gereja kok seakan-akan tidak bertumbuh ya, mungkin salah satu indikatornya adalah pelayanan sekolah minggu yang tidak berkembang. Mungkin salah satu indikatornya adalah karena gereja tidak terlalu memperhatikan atau tidak memprioritaskan ya pelayanan sekolah minggu dan tidak membekali guru-guru sekolah minggunya dengan serius ya. Itu juga bisa menjadi salah satu hambatan dalam pertumbuhan gereja ya. Kita tidak bisa main-main dengan pelayanan anak di gereja kita, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Lalu sekarang berkembang ya pelayanan sekolah minggu yang dalam perkembangannya sekarang juga kita terus masuk dalam era digital ya, dari Alkitab abad pertengahan ya, lalu berkembang di Indonesia mulai dari dibawa dari misionaris sampai hari ini. Tuhan menolong sehingga sekolah minggu itu terus berkembang sampai pada era digital ini ya. Perkembangan teknologi itu membawa peluang besar sekaligus tantangan baru lagi nih bagi sekolah minggu ya. Walaupun bahan mengajarnya melimpah, walaupun kreativitas yang bisa dilakukan dengan teknologi ini juga semakin menyenangkan ya, tetapi justru minat anak juga semakin berkurang. Karena apa? Mereka punya gadget mereka sendiri. Mereka tahu bagaimana mereka bisa mencari bahan. Mereka bisa belajar Alkitab lebih seru daripada di sekolah minggu. Inilah yang menjadi tantangan ya bagi gereja, guru dan gereja dan orang tua saat ini. Untuk bisa terus menolong mereka ya. Untuk menjaga prioritas rohani ya di tengah-tengah perkembangan teknologi yang saat ini terjadi dan memberikan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pelayanan sekolah minggu ya. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ketika ada tantangan apapun yang terjadi, jika fondasi dari sebuah sekolah minggu itu kuat ya, pasti Tuhan akan menolong. Nah, fondasi dari pelayanan sekolah minggu adalah kita sendiri harus punya visi sekolah minggu yang kuat, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi visi sekolah minggu ini adalah bagaimana kita memandang jauh ke depan ya, memandang atau melihat kacamata Allah ya, dari kerinduan Allah di mana Dia sangat ingin bersekutu dengan manusia ya. Allah ya mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini untuk apa? Menyelamatkan ya, menyelamatkan manusia, ingin punya hubungan lagi dengan manusia ya, sehingga kita sendiri bisa punya relasi. Kita yang nggak bisa lagi punya relasi dengan Allah ya, visi ke depannya dimulai dari sejak anak-anak tahu bahwa mereka membutuhkan juru selamat gitu ya, sehingga melalui anak-anak rencana Tuhan bagi dunia juga dapat diwujudkan oleh gerejanya. Sedangkan misinya sendiri apa? Kita bisa lihat di dalam Matius 19 ayat 14 ini yang selalu menjadi ini ya, biarkanlah anak-anak kecil itu jangan menghalangi mereka datang kepadaku. Melalui sekolah minggu ya, kita ingin sekolah minggu menjadi tempat bagi anak-anak itu dengan bebas datang kepada Tuhan Yesus ya. Dengan sekolah minggu ini gereja membuka pintu selebar-lebarnya untuk membawa anak-anak mengenal kasih Kristus, sehingga anak-anak ini bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka lewat sekolah minggu. Bagaimana? Apa yang dapat kita lakukan agar visi dan misi ini terwujud ya dalam sekolah minggu kita? Paling tidak ya harus tahu tujuannya ya. Ada 3 tujuan pelayanan sekolah minggu. Yang pertama, untuk menjangkau domba-domba kecil ya. Sekolah minggu bukan hanya tempat kegiatan untuk menghibur anak-anak, bukan tempat di mana setiap minggu kita sibuk mencari kreativitas ya, supaya anak-anak ini senang, supaya anak-anak ini betah di sekolah minggu. Tujuan pertama ketika kita membuat semua program di sekolah minggu adalah untuk menjangkau domba-domba kecil. Karena mereka saat ini adalah ladang misi terbesar. Ya, mereka adalah generasi digital kalau kita bicara tentang anak-anak sekolah minggu saat ini. Mereka hidup di dunia digital yang gelap ya. Mereka harus kita bawa untuk melihat terang firman Tuhan di dalam dunia digital, sehingga kita perlu selalu menerapkan atau menekankan prinsip-prinsip landasan-landasan misi landasan-landasan untuk pelayanan misi lintas geografis ya. Mereka hidup di dunia digital, jadi kita harus masuk ke dunia digital untuk menjangkau mereka. Jangan paksa mereka keluar dari dunia mereka, karena nggak mungkin itu dunia digital dunia mereka ya. Harus masuk ke sana. Budayanya, pelajari budaya mereka. Bagaimana dengan budaya mereka secara kontekstual kita bisa melayani dan menjangkau mereka. Dan
dan pelajari bahasa mereka. Cara ngomong kita dengan cara ngomong anak-anak yang kita layani itu kadang beda ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi harus selalu belajar, harus selalu tahu kalau mereka bicara tentang ini maksudnya apa. Tujuannya bukan supaya kita terseret, tetapi apa? Kerinduan untuk menjangkau mereka, untuk masuk kepada mereka, supaya mereka bisa kita bawa kepada Kristus ya, walaupun mereka ada di dalam dunia digital. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk membina pertumbuhan rohani anak gitu. Pembinaan rohani itu bisa kita lakukan dengan prinsip pemuritan. Kalau dulu prinsip pemuritan itu ada ada tiga ya, yaitu head ya, bagaimana kita bawa mereka untuk mengenal firman Tuhan sehingga pikiran mereka bisa terarah kepada Kristus, lalu hati mereka juga mereka serahkan kepada Kristus sehingga mereka bisa melakukan semua pelayanan dan pekerjaan mereka hanya untuk Tuhan. Lalu ketika masuk ke dalam dunia digital menjadi prinsip 4H nih ya, untuk pembinaan rohani anak-anak. H yang satunya kita tambah itu handphone ya. Karena di tangan mereka ada handphone dan di dalam handphone mereka itulah yang harus kita muridkan untuk apa handphone mereka bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, memastikan handphone mereka dipakai untuk mereka juga bisa dekat dengan Tuhan. Dan sekarang pada era teknologi AI ini ada berkembang menjadi membina pertumbuhan rohani anak menjadi prinsip 5H. Nanti bisa lebih detail ya di dalam modul ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yaitu high tech atau teknologi tertinggi, terkini atau tercanggih. Hai itu menyapa juga bisa ya. Hai ya. Nah, teknologi AI sekarang itu kan teknologi yang ramah banget, teknologi conversational ya. Ini juga menjadi melambang atau mewakili teknologi AI saat ini. High itu juga permainan kata dari high, teknologi yang tinggi saat ini, teknologi yang canggih saat ini. Jadi prinsipnya dari 3H, 4H sekarang menjadi 5H. Lalu juga tujuan sekolah minggu yang berikutnya adalah membangun keluarga tubuh Kristus. Sekolah minggu itu juga adalah bagian dari tubuh Kristus ya, sehingga anak-anak perlu merasakan kebersamaan dan bisa melihat gereja itu bukan musuh mereka ya. Saya kemarin baru saja membaca artikel. Kenapa banyak anak-anak muda? Kenapa banyak mereka tidak mau lagi ada di gereja? Karena mereka merasa gereja itu bukan tempat mereka. Mereka merasa mereka tidak diterima di gereja, ya. Mereka merasa suara mereka tidak pernah didengarkan gereja. Jadi, bagaimana caranya anak-anak sekolah minggu ini bisa menganggap gereja sebagai rumah keduanya di mana mereka bisa berperan dan bisa beraktivitas, punya kontribusi juga yang baik di dalam gereja tersebut. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini pondasi pelajaran pertama yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Oke, setelah ini saya akan lebih cepat lagi. Karena sekarang sudah jam berapa ya? Ya, 11 ya. Nah, sekarang tentang mengenal guru sekolah minggu ini sendiri ya. Yang pertama, dalam pelajaran kedua, kita akan melihat tentang siapakah guru sekolah minggu itu, apa saja syarat-syarat menjadi guru sekolah minggu, dan apa kewajiban tanggung jawab guru sekolah minggu, dan bagaimana kita sebagai seorang guru sekolah minggu meneladani sang guru agung ya. Dasar Alkitabnya untuk kita menjadi seorang guru sekolah minggu yang pasti ya kita harus punya landasannya ya. Di Yakobus 3 ayat 1 gitu ya. Di situ dikatakan jangan ada banyak yang mau menjadi guru gitu ya. Karena apa? Kita akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Nah, seorang guru sekolah minggu harus melayani dengan penuh integritas. Ini ini kunci dari Yakobus 3 ayat 1. Lalu di 2 Timotius 2 ayat 24 ya, guru itu harus ramah, jangan suka bertengkar, jangan suka cari gara-gara gitu ya. Jangan mampu mengajar dengan lemah lembut. Kalau saya sendiri, kalau lemah lembut itu dibilang sifatnya halus gitu ya. Saya sendiri nggak halus ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya belajar untuk lemah lembut dalam hal apa? Dalam hal saya bisa memahami anak-anak, saya bisa mengerti mereka begitu ya, dan mendekati mereka sehingga walaupun saya dikenal tante, karena di kelas sekolah minggu dipanggilnya tante ya. Tante itu galak, tetapi segala-galanya mereka semua sering sekali mencari saya gitu ya, untuk mereka bisa share, curhat dan sebagainya. Jadi lemah lembut, punya hati yang penuh kasih, memberikan kasih kepada anak-anak tersebut. Di 1 Timotius 3:10 ya, guru sekolah minggu dituntut punya pengendalian diri, mengetahui bahwa mereka menjadi surat yang terbuka gitu ya, dan mereka harus setia ya di dalam pelayanan mereka. Lalu di Titus 2 ayat 7-8, guru harus menjadi teladan dalam segala hal, terutama dalam perbuatan-perbuatan baik. Di dalam beban atau di atas bahu guru sekolah minggu ya, ada panggilan besar. Karena apa? Di atas bahu guru sekolah minggu ini ada tanggung jawab besar untuk membentuk generasi penerus gereja Tuhan. Gereja menyerahkan atau mengutus guru sekolah minggu untuk membimbing ini ya,
para penerus gereja Tuhan ya. Jadi tanggung jawab begitu besar, jadi jangan main-main ketika kita memutuskan untuk menjadi guru sekolah minggu ya. Tetapi guru sekolah minggu di balik tanggung jawabnya yang besar itu ada beberapa hal yang harus mereka miliki. Mereka harus adalah guru sekolah minggu yang cerdas Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kenapa dikatakan cerdas Alkitab? Kalau guru sekolah minggu saja nggak suka baca Alkitab, guru sekolah minggu tidak suka atau tidak intim dengan firman Tuhan. Bagaimana guru sekolah minggu ini bisa menuntun anak-anak ini bisa kembali kepada firman Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan era digital? Bapak Ibu Saudara sekalian, guru sekolah minggu yang tidak cinta Alkitab nggak mungkin bisa menuntun anak-anak sekolah minggu mereka untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Jika Tuhan sudah memanggil kita ya, walaupun ini tugas yang sangat berat, susah sekali gitu ya, karena kadang sekolah minggu itu guru sekolah minggu kayak jadi pelayan pinggiran aja gitu ya. Tidak terlalu menjadi pelayan yang bahkan susah sekali cari guru sekolah minggu begitu ya. Jangan bersedih ya, jangan kecil hati. Kalau Tuhan sudah memberikan panggilan di hati kita menjadi seorang guru sekolah minggu atau pelayan anak ya, dimanapun Tuhan tempatkan, percayalah, Dia juga akan membentuk dan memperlengkapi kita semua, termasuk dalam hal menggunakan teknologi digital. Kadang-kadang ada yang bilang saya udah tua, saya udah gaptek, saya udah nggak bisa lagi ngikutin teknologi digital. Don't worry ya, belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk belajar dengan anak-anak sekolah minggu kita. Mereka akan dengan senang hati mengajarkan kita belajar tentang teknologi digital ini, kalau mereka tahu ini juga akan digunakan untuk menolong pelayanan guru sekolah minggu di kelas, begitu ya. Lalu syarat menjadi guru sekolah minggu ini bisa sekalian jadi evaluasi ya. Saya minum dulu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian sebentar. Ini bisa menjadi satu ukuran bagi kita. Apakah kita sudah memenuhi syarat-syarat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Jadi yang pertama ya, seorang guru sekolah minggu haruslah mereka yang memiliki hati yang baru. Ini maksudnya apa? Guru sekolah minggu haruslah guru sekolah minggu yang sudah lahir baru. Dia sudah diperbarui oleh Roh Kudus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau kita sama sekali belum pernah mengakui iman percaya kita kepada Tuhan, ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apakah kita masih bisa dikatakan seorang punya syarat menjadi guru sekolah minggu ini? Lalu yang kedua, guru sekolah minggu harus punya hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Kalau nggak punya kerinduan untuk selalu belajar firman Tuhan, ya nggak usah ngajar sekolah minggu. Saya keras di sini ya. Kalau nggak pernah mau rindu bertumbuh di dalam firman Tuhan ya, nggak mungkin dia menjadi aliran air yang akan memberkati murid-muridnya. Bahkan hidupnya sendiri akan kering. Jadi bagaimana dia bisa jadi guru sekolah minggu? Lalu yang ketiga, menjadi guru sekolah minggu harus punya hati yang taat. Ini garis bawah juga, hati yang taat. Ada begitu banyak tantangan ketika kita sungguh-sungguh mau menjadi guru sekolah minggu. Ya, itu sering sekali digoda untuk nggak taat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sering sekali digoda untuk satu hal ini. Apalagi guru-guru sekolah minggu yang mengusir muda-muda ini, ya, seringkali itu pengennya kok nggak seperti yang ini, kok seperti ini ya. Tapi perhatikan ya, ketika kita tahu kita taat kepada firman Tuhan ya, Tuhan akan menolong kita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Lalu miliki hati yang disiplin. Karena apa? Kita akan menuntun anak-anak kita juga untuk disiplin kepada firman Tuhan. Kalau kita sendiri nggak disiplin, datang aja ngajar telat gitu ya. Mengajar sekolah minggu kita nggak persiapannya ketika di dalam kelas. Ya, kita mau ngajarin apa ke anak-anak kalau seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Lalu berikutnya, harus punya hati yang mengasihi. Kristus sudah mengasihi kita, sehingga sebenarnya mudah kita punya hati yang mengasihi. Kasih Kristus yang ada di dalam diri kita akan menolong kita untuk bisa mengasihi anak-anak yang kita layani. Sama seperti Robert Raikes itu ya dan Ibu Meredith. Hati Kristus yang ada di hati mereka, sehingga mereka bisa melayani anak-anak yang sulit ini. Punya hati yang beriman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya di dalam iman kepada Kristus, kita tidak akan mengandalkan kekuatan kita sendiri ketika kita ya melayani Dia dalam melayani anak-anak di sekolah minggu ya. Lalu berikutnya kita punya hati yang mau diajar. Karena kita mengajar, kita sendiri mau diajar. Guru sekolah minggu itu bukan berarti nggak mau lagi belajar. Justru guru sekolah minggu harus terus dan harus selalu mau belajar. Sehingga kalau kita nggak punya hati yang mau diajar, nggak mungkin kita bisa belajar. Dan prinsip yang berikutnya adalah punya hati yang suci. Harus punya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Setiap hari evaluasi apa yang terjadi kepada hidup kita ya. Kalau kita nggak punya hati yang suci, kita akan punya banyak hal ya yang membuat hidup kita dikotori oleh kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dan itu akan sangat mempengaruhi hasil pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya,
Lalu berikutnya, ya, apa sih yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab guru sekolah minggu? Yang pasti pertama, teaching atau mengajar. Tujuannya apa? Untuk membawa perubahan. Ya, kalau teaching itu berarti dalam pengetahuan, pikiran, sikap, maupun tingkah laku, begitu ya. Lalu yang kedua, yang pasti menggembalakan. Guru sekolah minggu ini sebenarnya sama dengan gembala di gereja. Gembala di gereja itu kan menggembalakan jemaat ya. Sebenarnya guru sekolah minggu ini juga adalah menggembalakan anak-anak dan dia sendiri harus meneladani Yesus sebagai seorang gembala yang sejati. Gembala yang sejati menggembalakan domba-domba kecilnya, begitu. Lalu guru sekolah minggu juga punya kewajiban dan tanggung jawab untuk punya hati Bapa, ya, harus membagikan hati, membagikan hidupnya. Nggak hanya membagikan waktu mengajar, hatimu, hidupmu, ya, harus engkau bagikan juga kepada anak-anak yang kau layani. Sebagaimana seorang bapak mengasihi anak-anaknya, lalu berikan teladan atau menjadi modeling, ya, harus jadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Lalu berikutnya menginjili. Bicara tentang melayani anak-anak ini bicara tentang penginjilan kepada anak. Anak-anak harus dididik bukan hanya untuk mereka senang ada di sekolah minggu. Sampai mereka mendengar berita Injil, sampai mereka tahu Yesus adalah juru selamatnya. Ya, itulah tugas kita dan tanggung jawab kita. Lalu berikutnya mendoakan. Apakah kita setiap hari punya jadwal atau punya waktu mendoakan murid kita satu persatu? Pernah nggak secara khusus ada nama guru anak-anak sekolah minggu kita sebutkan di dalam doa-doa kita, masuk di dalam daftar doa syafaat kita? Ya, ini menjadi evaluasi, gitu ya. Itu ada PR. Kalau kita mau bisa berdoa untuk murid-murid kita, harus kita dekat dengan mereka. Harus kita tahu keadaan mereka dan kondisi mereka. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dan kakak-kakak semua. Lalu raihlah kesempatan, ya. Jangan lewatkan sedikit pun waktu ketika kita bersama dengan mereka, waktu walaupun secara pribadi dan bersama-sama, untuk tidak kita meraih kesempatan untuk lebih dekat mereka, untuk menceritakan tentang Kristus kepada mereka. Dan berikutnya belajar keterampilan digital, karena kita guru sekolah minggu era digital. Harus cerdas secara digital, harus punya digital quotient, harus punya AI quotient, punya Christian digital quotient, punya Christian AI quotient, ya, dalam belajar mengikuti perkembangan zaman. Ya, selanjutnya, bagaimana sih kita bisa meneladani sang guru agung? Ya, ya pasti kita harus tahu dulu bagaimana sih guru agung itu melakukan pelayanannya. Yesus memiliki panggilan yang jelas. Dia tahu persis untuk apa dia datang ke dunia ini. Jadi GSM juga harus tahu panggilannya. Harus tahu dengan jelas, kenapa sih saya menjadi guru sekolah minggu? Kalau misalnya, saya dulu pernah ditanya, ketika pertama kali menjadi guru sekolah minggu, kenapa kamu jadi guru sekolah minggu, Vi? Oh, karena saya suka anak-anak, saya senang anak-anak, dan saya senang bernyanyi. Di sekolah minggu kan lebih banyak nyanyi gitu ya. Ternyata bukan itu ya. Ketika saya menjadi seorang guru sekolah minggu, saya harus tahu ya bahwa saya mengajar sekolah minggu untuk melayani dan mengajarkan anak-anak ini tentang Kristus sehingga saya bisa menjadi alat Tuhan, membawa anak-anak ini kenal dengan Tuhan. Lalu berikutnya yang kedua, ya, Yesus menjalankan disiplin rohani. Yesus saja seorang dia Allah dan Tuhan kita, ya. Dia menjalankan disiplin rohani supaya apa? Supaya dia bisa punya hubungan yang intim dengan Bapaknya. Guru sekolah minggu juga harus punya disiplin rohani. Akrab dengan firman Tuhan, ya, punya kehidupan doa yang tekun dan punya disiplin rohani. Ya, ada begitu banyak kami dari Yayasan Lembaga Sabdi juga sudah pernah memberikan seminar tentang disiplin rohani, tentang Bible intake, ya. Nah, itu bisa disimak lagi bagaimana sih kita bisa punya disiplin rohani, ya. Lalu Yesus menyambut anak-anak dengan begitu terbuka. Dia tidak peduli, ya. Dia tidak peduli anak-anak seperti apa karena dia sangat mengasihi anak-anak. Sehingga kalau kita lihat di firman Tuhan, ya, selalu dia menjadikan bahkan anak-anak itu dijadikan contoh. Kamu kalau mau besok jadi menjadi bagian dari kerajaan Allah, ya kamu harus jadi seperti anak-anak ini gitu ya. Karena apa? Mereka sangat Kristus sangat mengasihi mereka, ya, sehingga kita juga harus mengikuti teladan Kristus ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang keempat, ya, Yesus menggunakan beragam metode yang relevan dengan zamannya, ya. Yesus berusaha supaya apa yang diajarkan sampai dengan tepat kepada yang mendengarkan firman-Nya, gitu ya. Yesus mengajar dengan cara tanya jawab, mengajukan pertanyaan, bercerita, memberikan ilustrasi, perumpamaan, face to face gitu ya, dan sebagainya. Ini juga harus kita selalu pelajari, ya. Harus selalu kita pastikan kita akan selalu mencoba metode-metode mengajar yang beragam karena anak-anak di kelas kita itu cara belajarnya juga berbeda. Lalu yang kelima, Yesus mengajar dengan penuh kuasa.
Ya, Yesus mengajar dengan penuh kuasa ini maksudnya apa? Ya, dengan apa penuh kuasa dari ini ya dari Allah Bapa yang mengutusnya. Kalau kita sebagai guru sekolah minggu ya, kita juga jangan hanya karena pintar ngajar, pintar ngelucu ya, pintar bercerita gitu ya, itu jadi andalan kita untuk kita menjadi guru sekolah minggu, jangan ya. Ketika kita mengajar, andalan kita adalah apa? Karya Roh Kudus. Mengajarlah dengan penuh kuasa. Milikilah keterampilan, jadilah guru sekolah minggu yang excellent ya, dengan pertolongan atau ketergantungan kepada Roh Kudus. Oke, ya sekarang kita masuk dalam pelajaran yang ketiga. Ya, setelah kita tahu peran kita sebagai guru sekolah minggu, ya kita harus kenal anak-anak sekolah minggu. Ini yang menjadi apa mereka yang kita gembalakan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita akan belajar sedikit tentang siapa anak-anak itu, mengapa anak-anak, apa saja kebutuhan anak, dan pembagian usia anak ya. Jadi siapa sih anak-anak yang dimaksud sini? Apa anak-anak itu siapa? Apakah mereka hanya manusia yang apa mini saset orang tuanya? Begitu ya? Enggak ya. Anak-anak itu bukan manusia berbentuk kecil gitu ya. Tetapi anak-anak ini adalah karunia Tuhan, gitu ya. Anak-anak ini adalah warisan dari Tuhan. Dia berasal dari Tuhan. Jadi anak-anak siapapun yang lahir di dunia ini, sekalipun ada anak-anak yang lahir ya tidak dikehendaki oleh orang tua, tetapi anak-anak siapapun yang lahir itu berasal dari Tuhan. Jadi ini yang harusnya membuat kita itu tidak akan membedakan ya anak-anak yang dilayani di dalam kelas sekolah minggu kita. Lalu yang kedua, anak-anak itu berharga di mata Tuhan gitu ya. Di dalam Markus 10 ayat 14 sampai 15 Tuhan menyambut anak-anak ini. Anak-anak nggak pernah dianggap remeh oleh Tuhan, disambut Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati dan dipandang sebagai pribadi yang perlu dilayani. Lalu ingat, walaupun dia adalah karunia Tuhan, anak yang berharga di mata Tuhan, wah lucu sekali, polos sekali, begitu ya. Tetapi kasihan Bapak Ibu Saudara sekalian, dari lahir mereka juga sudah harus apa? Punya nasib, yaitu apa? Menjadi manusia yang berdosa. Jadi ya, walaupun mereka anak-anak, Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak semua, ingatlah mereka juga adalah manusia yang berdosa. Mereka juga membutuhkan ya, membutuhkan keselamatan gitu ya di bagian keempat. Sehingga karena mereka adalah manusia berdosa, mereka juga sangat membutuhkan keselamatan. Inilah yang menjadi apa? Panggilan kita. Perkenalkan mereka kepada Kristus, perkenalkan bahwa mereka ini berdosa dan mereka harus mengalami kasih dari Kristus, mengalami anugerah Tuhan sehingga mereka diselamatkan. Lalu mengapa kita harus melayani anak-anak? Kenapa harus dimulai dari anak-anak? Kan bisa dari dewasa aja. Banyak juga orang yang bertobat dari dewasa. Kalau nggak dari anak-anak, kenapa enggak? Kenapa? Karena masa anak-anak adalah masa yang istimewa. Masa anak-anak itu adalah masa yang paling banyak diingat ya. Ini sering disebut sebagai golden age, masa periode keemasan, yaitu apa? Ketika anak berada dalam tahap terbaik untuk mereka bisa menerima pengajaran firman Tuhan. Apa yang dialami dan ditanami pada periode ini seringkali diingat lebih lama dibandingkan masa-masa hidup lainnya. Saya masih ingat loh Bapak Ibu Saudara sekalian, kejadian-kejadian ketika saya masih TK. Saya masih ingat. Seringkali saya ingatkan, saya ceritakan kepada teman-teman saya, dulu saya TK tuh kayak gini, saya pernah dimarahin oleh guru saya ya di Makassar waktu itu ya, di apa di TK Gamaliel saya pernah dimarahin karena saya marahin teman saya. Saya ingat sekali saya dihukum oleh guru TK saya gitu ya. Tetapi ketika saya masa-masa remaja, nggak terlalu banyak hal-hal detail di dalam kelas yang bisa saya ingat dibandingkan ketika saya masih kecil begitu. Jadi ini adalah masa-masa yang sangat penting untuk kita bisa mengajarkan firman Tuhan supaya apa mereka bisa membekas lebih lama dibandingkan dalam masa-masa hidup anak lainnya. Lalu kenapa masa anak ini istimewa? Karena masa anak-anak ini adalah masa yang paling banyak belajar. Mereka selalu haus untuk belajar. Jadi kalau ada anak-anak yang bertanya, itu bukan karena mereka pengen gangguin kita, mereka memang pengen belajar, mereka tuh kepo banget. Saya sangat suka dengan anak-anak yang kepo gitu ya, karena berarti mereka mau banget belajar ya. Jadi pengetahuan dan pengalaman apa saja akan disampaikan kepada mereka akan cepat dilahap, akan cepat semaka, cepat mereka akan apa serap gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini kalau kita sering bergaul dengan mereka kita pasti wow wow gitu ya, kita suka apa terheran-heran dengan cara mereka belajar yang sangat-sangat cepat gitu ya. Dan masa anak-anak ini adalah masa pembentukan yang paling mudah. Walaupun mereka ini kelihatannya polos gitu ya.
Tetapi jangan lupa ya, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa mereka sudah berdosa, hati mereka hati mereka memang sudah berdosa, tetapi ketika mereka masih kecil ya, ini adalah masa-masa yang sangat mudah untuk kita bisa membentuk mereka. Dengan lebih mudah kita bisa mengerahkan mereka kepada jalan yang sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Lalu berikutnya ya, mengapa anak-anak? Jangan lupa kita harus lihat rencana Tuhan bagi anak-anak gitu ya. Tuhan memerintahkan manusia untuk berkembang dan bertambah banyak. Ini melalui anak-anak yang lahir di dalam keluarga. Tetapi Tuhan juga merencanakan adanya pembangunan baru, ya, Yerusalem baru yang penuh dengan anak-anak laki-laki dan perempuan bermain di jalanan. Kita lihat di Sakaria 8 ayat 3 ya, Tuhan bahkan merencanakan itu, di situ disebut dipenuhi dengan anak laki-laki dan perempuan. Ya, ini ada rencana Tuhan yang luar biasa. Lalu jangan lupa juga ya, kenapa kita melayani anak-anak? Karena apa? Tadi sudah sering kali kita sebutkan, setiap anak yang lahir mewarisi dosa sejak lahir, sehingga kita perlu memohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus ya melahir barukan anak-anak ini dan mereka bisa menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka gitu. Dan anak-anak juga dipanggil untuk bertumbuh menjadi miliknya yang sejati. Dan anak-anak ini juga lah yang bisa dipakai untuk memuliakan namanya. Lalu apa saja kebutuhan anak-anak ya? Yang pertama, anak-anak sangat membutuhkan kasih dan perhatian ya, terutama dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya, ditambah ketika di sekolah minggu dari guru sekolah minggu dan jemaat. Lalu yang kedua, anak-anak sangat membutuhkan rasa aman dan sejahtera gitu ya. Mereka, kehidupan mereka itu semakin lama nggak akan semakin mudah. Walaupun teknologi itu memudahkan, tetapi tantangan kehidupan akan membuat mereka akan kehilangan banyak rasa aman. Buktinya sekarang banyak anak merasa insecure ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena perkembangan teknologi. Tetapi pastikan ya, walaupun banyak hal yang bisa membuat mereka insecure ya, pastikan firman Tuhan ada di dalam kehidupan mereka sehingga mereka tahu bagaimana mereka bisa menempatkan rasa iman mereka itu hanya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan pendidikan dan pengajaran ya. Dengan pendidikan pengajaran yang tepat, anak-anak bisa bertumbuh sehingga mereka bisa mencapai potensi maksimal mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mereka nggak hanya pintar secara wawasan dan pengetahuan ya, diharapkan pengajaran-pengajaran atau pendidikan rohani juga membuat mereka cerdas secara firman Tuhan. Lalu kebutuhan yang berikutnya dari seorang anak adalah kebebasan untuk mengekspresikan diri. Era sekarang adalah era untuk mengaktualisasikan diri dan mengekspresikan diri. Jadi ketika ada kesempatan di dalam kelas sekolah minggu untuk mengajak mereka mengekspresikan bagaimana mereka menjadi anak-anak dikasih Tuhan, ya lakukan dan arahkan mereka supaya kebebasan mereka untuk mengekspresikan diri akan menghasilkan sesuatu yang positif, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak juga membutuhkan kebutuhan untuk rasa diterima dan dihargai gitu ya. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kebutuhan rasa diterima dan dihargai ini untuk membentuk citra diri mereka ya, untuk membentuk rasa percaya diri mereka yang kokoh. Kalau sebagai anak Kristen ya, membentuk rasa percaya diri mereka yang kokoh di dalam Kristus ya. Tapi jangan lupa ada berbagai macam pengaruh-pengaruh media sosial yang akan menjadi tantangan ini untuk kebutuhan rasa diterima dan dihargai. Karena apa? Kebutuhan dan rasa diterima dan dihargai itu sekarang mereka sangat tergantung kepada subscriber kah, atau likes, atau komen dan sebagainya ya. Ingatkan, mereka itu adalah kebutuhan yang palsu gitu ya. Pastikan mereka selalu tahu bahwa mereka diterima dalam keluarga, terutama diterima oleh Tuhan berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan. Lalu kebutuhan kecerdasan digital itu sangat dibutuhkan anak-anak pada saat ini ya. Jadi dunia digital bisa jadi tempat yang sangat berbahaya bagi anak-anak ya, kalau anak-anak ini tidak diperlengkapi dengan keterampilan digital. Sekolah minggu dan keluarga harus menjadi tempat di mana anak-anak ini bisa mendapatkan keterampilan digital. Mereka bisa mendapatkan literasi digital sehingga mereka bisa di dalam ruang digital apapun, mereka tetap bisa menjadi anak-anak yang menanamkan nilai-nilai firman Tuhan ya, agar mereka mampu menjalani kehidupan mereka di tengah bahaya dunia digital ini. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri atau pembagian usia anak. Biasanya di kelas sekolah minggu, sebenarnya biasa dari kelas bayi ya sampai ini. Tapi kita di sini dalam model atau pengenalan sekolah minggu ini kita akan mulai dari anak gitu ya.
Dan anak pratama, anak madya, dan anak pra-remaja. Anak pratama 6 sampai 8 tahun, anak madya 9 sampai 11 tahun, dan anak pra-remaja 12 sampai 14. Itu di dalam modul nanti bisa dilihat dengan lebih lengkap ya, ada ciri-ciri jasmani, mental sampai dengan ciri digital. Ini sangat penting ya untuk kita bisa melihat walaupun eranya berganti, perkembangannya berganti ya, sebenarnya ciri-ciri tumbuh kembang setiap anak memang pada setiap tahap usia berbeda ya. Ciri khasnya juga sebenarnya itu sebenarnya hampir sama ya dari semua tingkatan usia ini ya. Kalau pada era digital ini kita tambahkan dengan ciri digital. Nah, kalau guru-guru sekolah minggu belajar ya semua ciri-ciri ini untuk setiap kelas di dalam untuk setiap usia di dalam kelas sekolah minggu ya, pasti guru sekolah minggu akan bisa lebih tepat dan mengajar sesuai kebutuhan anak-anak ini. Sehingga nggak ada lagi guru sekolah minggu yang bilang, saya nggak mau mengajar kelas kecil, susah gitu ya. Kenapa mereka bilang nggak mau ngajar kelas kecil susah? Karena mereka nggak mau belajar. Seperti apa sih anak sekolah minggu kelas kecil ini? Atau ada juga, saya nggak mau mengajar kelas remaja, susah ngajar anak pra remaja, nanggung dari anak-anak mau ke remaja, sehingga mereka suka labil gitu ya. Mereka di tengah-tengah lagi bertanya siapa saya gitu ya, susah banget ya. Karena kita nggak mau belajar ciri-ciri mereka secara jasmani, mental, sosial, rohani, bahkan secara digital. Jadi nanti bisa dipelajari. Oke, kita masuk dalam pelajaran yang keempat ya, bahan pengajaran sekolah minggu. Oke, saya lihat dulu waktunya. Ya, untuk pelajaran yang keempat, bahan pengajaran sekolah minggu ini, kita ada 4 bagian, sumber utama pengajaran sekolah minggu, lalu sumber bahan pendukung, sumber bahan pembinaan guru sekolah minggu, dan sumber bahan tambahan lainnya. Yang pasti, sumber utama pengajaran sekolah minggu itu adalah Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mengajar di dalam kelas sekolah minggu, pastikan yang ada di tangan kita itu bukan buku kurikulum atau panduan mengajar guru ya. Yang ada di tangan kita itu adalah Alkitab ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalaupun Alkitabnya ada di dalam dalam handphone ya, pastikan ketika kita pegang handphone anak-anak tahu yang kita buka adalah Alkitab begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Untuk Alkitab pada era digital ini bahkan pada teknologi AI ini bisa didapatkan dari situs, aplikasi, bahkan di beberapa custom GPT ya dari Yayasan Lembaga Sabda juga ada ya berbagai versi bahasa, bahan-bahan biblika lengkapnya banyak sekali untuk kita bisa belajar firman Tuhan. Ada kamus, tafsiran, pengantar, dan peta Alkitab dan sebagainya begitu ya. Jadi lewat berbagai platform juga ada. Jadi pastikan kita diperlengkapi dengan firman Tuhan ya. Kita mau melakukan studi Alkitab dengan serius ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan ada beberapa gereja juga yang sudah melakukan kelas persiapan Alkitab. Guru sekolah minggu yang tidak mengikuti kelas persiapan Alkitab tidak boleh mengajar sekolah minggu ya. Itu aturan yang sangat baik menurut saya ya, dilaksanakan oleh beberapa sinode gereja yang sangat peduli dengan pelayanan sekolah minggu. Bahkan pendetanya sendiri yang mengajarkan guru sekolah minggu itu tentang materi-materi sekolah minggu yang akan disampaikan di dalam kelas ya, karena prinsip mereka firman Tuhan lah yang harus disampaikan di dalam kelas sekolah minggu ya. Jadi untuk Alkitab sendiri ini kita bisa mendapatkan berbagai bahan ya untuk cerita Alkitab. Bible storytelling ini sangat-sangat menolong dari segala zaman Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Storytelling tetap menjadi cara yang sangat efektif untuk kita bisa mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi metodenya, teknologinya atau alat untuk melakukan storytelling ini juga ya, bahan-bahannya juga semakin banyak pada era digital ini ya. Ada berbagai macam, di modul juga nanti bisa lihat ada berbagai referensi yang kami berikan. Lalu juga selain bahan cerita Alkitab, kita juga bisa belajar tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ya, sebagai tips ya, ketika kita mengajarkan tentang tokoh-tokoh Alkitab, ya makanya kita perlu ada referensi, kita perlu ada kamus, kita perlu ada pembahasan tentang tokoh Alkitab, karena seringkali guru sekolah minggu berakhir kepada moral ya. Moral atau sisi humanisnya. Jadi misalnya seorang Daud, Daud itu kuat ya. Daud itu kuat, walaupun kecil dia kuat ya anak-anak ya. Walaupun kecil dia berani ya. Jadi kita sebagai anak sekolah minggu harus berani gitu ya. Padahal firman Tuhan tidak berkata dia itu kecil tapi berani ya. Tidak dikatakan seperti itu. Kenapa Daud mau melawan Goliat ya? Kalau diperhatikan dari perjalanan tentang siapa itu Daud, dari kamus ya, dari teks Alkitab itu sendiri kita akan lihat kenapa si Daud mau melawan Goliat. Karena apa? Demi nama Allah. Ayo belajar lagi ya. Kalau sampai kita berakhir kepada apa?
kembali lagi ke tokoh Alkitabnya. Itu harus kembali kepada Tuhan, kembali kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Lalu berikutnya, sumber pengajaran sekolah minggu juga harus memperhatikan bahan kurikulum sekolah minggu. Gereja yang punya concern cukup baik kepada sekolah minggunya biasanya, atau sinode ya biasanya ya, akan menyediakan buku kurikulum sekolah minggu. Kalaupun tidak bisa membuat sendiri ya, biasanya gereja akan mencari, berusaha berburu ya buku-buku kurikulum sekolah minggu yang sudah diterbitkan dari beberapa penerbit atau gereja gitu ya, untuk bisa digunakan secara bertanggung jawab di gereja mereka gitu ya. Ada banyak sebenarnya yang baik yang bisa digunakan ya. Ada beberapa contoh nanti bisa dicek di dalam modul gitu ya. Beberapa bahan subjek juga bisa dipakai, dan pada teknologi AI ini juga ya, kita juga bisa memanfaatkan AI untuk menolong kita membuat bahan kurikulum sekolah minggu. Dan ini berbagai macam bahan pendukung ya pengajaran sekolah minggu secara digital, nanti di dalam modul juga disampaikan gitu ya. Lalu guru-guru sekolah minggu juga perlu mendapatkan ya training dan seminar pembinaan guru. Jadi semacam kelas pengenalan sekolah minggu seperti yang kita ikuti saat ini akan sangat menolong guru sekolah minggu refresh lagi ya tentang panggilan mereka melayani sekolah minggu, tetapi juga untuk lebih mengembangkan lagi skill, keterampilan, dan mengembangkan lagi sumber-sumber bahan yang mereka bisa gunakan untuk melayani sekolah minggu. Jadi trainingnya biasanya adalah pengetahuan dasar tentang pelayanan sekolah minggu. Harus dimulai dengan ini dulu ya, dasar-dasar yang benar berdasarkan firman Tuhan. Jangan langsung ngadain seminar guru sekolah minggu tuh langsung ngajarin guru sekolah minggu gimana cara bercerita yang lucu, gimana bercerita supaya anak-anak suka dengar cerita saya, gimana caranya saya bisa membuat keterampilan tangan ya. Jangan berikan itu dulu kalau belum memberikan pengetahuan dasar tentang pelayanan sekolah minggu, terutama dasar-dasar firman Tuhan. Baru setelah itu lakukan keterampilan mengajar dan mengelola kelas sekolah minggu. Ya, jangan juga hanya memberikan pengetahuan dasar tanpa memperlengkapi guru-guru punya keterampilan dalam mengajar, gitu ya. Karena kesuksesan mengajar dan mengelola kelas oleh GSM menjadi kunci kesuksesan dalam menjalankan sekolah minggu di gereja, ya. Lalu training yang berikutnya memakai alat-alat digital ya. Jadi perlu belajar tentang literasi Alkitab dalam pemakaian teknologi ya. Perlu kecerdasan digital juga. Kalau guru sendiri screen time-nya, manajemennya payah gitu ya. Apa dia bisa ya, bisa menjadi contoh untuk penggunaan alat-alat digital yang baik, enggak kan ya? Lalu juga bagaimana bisa memanfaatkan AI, sharing-sharing di dalam kelas, di dalam sekolah di dalam sekolah minggu bersama guru-guru yang lain ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan AI untuk membantu melayani sekolah minggu. Kalau kita pakai dengan maksimal ya, dan kita pakai untuk melayani sekolah minggu supaya kembali kepada firman Tuhan, AI itu luar biasa, bisa menjadi asisten kita ya, menolong kita menjawab beberapa tantangan atau kesulitan yang kita hadapi ya. Lalu sangat penting juga ada kelas persiapan mengajar sekolah minggu ya. Jadi sebaiknya diadakan minimal seminggu sekali. Jadi di sini mungkin ada yang di gerejanya, di live chat mungkin boleh ditulis, di gereja saya ada yang ada kelas persiapan mengajar di gerejanya, paling nggak minimal seminggu sekali. Ada di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh ditulis di live chat. Oke, di sini saya nggak bisa lihat sebentar, ini ketutupan. Oke ya. Baik ya, jadi sebaiknya ada kelas persiapan mengajar. Mantap ini ya, kalau ada kelas persiapan mengajar di kelas sekolah minggu, ya gerejanya luar biasa. Karena sangat penting, guru sekolah minggu harus dipastikan sudah mempersiapkan diri dengan bertanggung jawab sebelum dia mengajar anak-anak. Pertemuan ini bisa diisi dengan pembekalan, ya, atau diisi dengan saling sharing. Ya, kemarin saya dapat ini loh. Oh, kalau di sekolah minggu saya walaupun nggak ada khusus pertemuan gitu ya. Biasanya kalau guru sekolah minggu akan, kemarin saya nyari di AI itu dapat ini, bisa bikin modul ini ya, sehingga akhirnya kami bisa saling mengisi satu sama yang lain ya. Lalu sumber bahan tambahan lain banyak banget ya, di dalam modul nanti bisa dipelajari, ada sumber pelayanan anak, lalu ada sumber bahan konseling ya, dan juga AI juga bisa dimanfaatkan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, guru-guru, kakak-kakak semua, AI itu bisa jadi alat bantu tetapi bukan pengganti. AI tidak bisa menggantikan kita sebagai guru sekolah minggu ya, tetapi perlu ingat ya, hikmat dan pendampingan Roh Kudus ketika kita memakai AI. Kita mohon tolong Tuhan, aku ingin memanfaatkan teknologi yang sudah Engkau berikan ini supaya kiranya Roh Kudus menolongku ya, bisa punya hikmat memanfaatkan semua yang diusulkan ini untuk pengembangan pelayanan di kelas sekolah minggu ya. Dan ingat, Alkitab adalah sumber utama untuk guru sekolah minggu, tetapi guru sekolah minggu juga harus memperlengkapi diri dengan sumber-sumber yang lain. Kita masuk bagian yang kelima, yaitu administrasi sekolah minggu, tentang organisasi,
tentang program-programnya, perencanaan dan administrasinya. Ya, kalau kepengurusan udah pasti ada ya, biasanya di sekolah minggu. Kalau sekolah minggu yang gereja besar biasanya cukup kompleks pengurusnya ya. Tapi paling enggak di dalam sekolah minggu tetap harus ada intinya, ketua, sekretaris dan bendahara gitu ya. Paling enggak tiga itu ada. Kalaupun mau ada yang lain-lain juga silahkan gitu ya. Lalu juga perlu ada kalau anaknya cukup banyak, ada yang punya sampai ratusan atau ribuan anak sekolah minggu ya, memang perlu ada departemen-departemen khusus untuk bisa memastikan kebutuhan pelayanan setiap anak ini terpenuhi. Tapi kalau itu kelas kecil, apa jumlah anak kecil itu sebenarnya enak banget ya. Nggak perlu ada komisi seperti ini, tetapi setiap guru bisa kita lengkapi, kita bisa berikan perlengkapan untuk memegang bagian-bagian kebaktian, konseling, dan sebagainya gitu ya. Dalam satu guru bisa diberikan beberapa tanggung jawab ya, dan itu bisa lebih mendekat kepada anak-anak juga. Harus ada ketua kelas sekolah minggu ya, jadi kelas kelas kecil itu ada ketuanya ya, lalu di kelas madya misalnya ada ketuanya, jadi itu akan sangat menolong. Masing-masing kelas itu ter apa ya terlayani dengan baik gitu ya. Lalu guru-guru kelas ini juga adalah orang-orang kunci yang menjadi motor dalam sekolah minggu. Pengurus maupun guru-guru sekolah minggu harus bekerja sama, dan anak-anak juga harus melihat ya keharmonisan kerjasama antara pengurus dan juga guru-guru sekolah minggu. Berbagai program kegiatan sekolah minggu juga bisa kita lakukan ya, masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan. Ini yang kami berikan di modul ini adalah apa panduan aja ya, bisa disesuaikan dengan masing-masing kebutuhannya. Ada ibadah pasti, lalu juga pasti lakukan ya ibadah hari raya Kristen ya, hari-hari raya tertentu. Lalu biasanya juga ada ibadah khusus ya untuk lebih mempererat lagi apa kedekatan kita, dan juga bisa menolong mereka melihat bagaimana belajar tentang Kristus itu dari berbagai macam apa kegiatan ya. Dan selain ada ibadah, jangan lupa adakan juga kegiatan guru supaya guru juga bisa saling apa saling mengisi satu sama lain gitu ya, bisa saling belajar satu sama lain ya. Lalu perencanaan kelas sekolah minggu ini juga pembagian kelas-kelas sekolah minggu bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk gereja besar bisa dibagi ya, ada batita, balita, pratama. Kalau kelas gereja kecil ada kelas kecil, madya, besar. Gereja saya gereja kecil, jadi hanya ada dua kelas ya. Bahkan kadang-kadang hanya jadi satu kelas gitu ya. Kalau yang kelas kecil, yang kelas batitanya itu nggak ada yang datang ya, terpaksa hanya jadi satu kelas aja karena gereja kecil. Jadi silahkan bisa disesuaikan gitu ya. Lalu perencanaan kelas sekolah minggu juga berdasarkan pembagian guru-guru, bisa dibikinkan jadwal, dan jangan lupa ya umumkan ke gereja kalau kita sedang membutuhkan guru sekolah minggu ya. Lalu juga lakukan training untuk calon-calon guru sekolah minggu yang baru gitu. Lalu lakukan jadwal perencanaan kegiatan kelas bisa satu semester atau satu tahun. Informasikan juga itu kepada anak-anak jadi kelas sehingga mereka juga bisa tahu, oh apa sekolah minggu kita punya kegiatan-kegiatan ini, mereka juga bisa excited gitu ya. Ketika saya mengikuti kelas sekolah minggu, mendapatkan pendidikan rohani, tetapi saya anak-anak juga tahu ini dilakukan dengan sangat baik dan direncanakan dengan sangat baik ya. Lalu jangan lupa untuk kita bisa mengenal anak ya, pastikan kita punya pendataan yang baik. Harus ada catatan kehadiran anak, ada kartu gitu ya. Kalau era sekarang bisa dengan Google Form. Itu bisa menjadi evaluasi pertumbuhan dari sekolah minggu kita ya. Lalu harus pastikan ada laporan data pribadi sebisa mungkin ya, sebisa mungkin akan sangat baik kalau ada gitu ya. Hari ulang tahun mereka gitu ya. Kalau misalnya ada anak yang nggak masuk, bisa dicatat ini nggak masuk ya. Kalau kita tahu alasannya, ditulis alasannya. Mungkin kita bisa lihat ada banyak catatan tentang satu anak tertentu karena dia sakit ya, itu perlu didoakan juga secara khusus atau tanpa keterangan atau apapun ya, catatan itu akan sangat menolong kita untuk mendoakan anak-anak juga ya. Lalu pastikan dalam administrasi sekolah minggu juga laporan kegiatan sekolah minggu dilakukan dengan baik ya. Ini sangat menolong untuk evaluasi, dan ada juga laporan keaktifan guru maupun anak di kelas. Ini kayak kayak di rapat-rapat sekolah sekarang ya. Jadi oh dia sudah berani maju nyanyi. Dari situ kita bisa lihat pertumbuhannya ya. Kita bisa lihat bagaimana dia apa dalam kerohaniannya juga bertumbuh dari mengawasi keaktifan anak-anak di kelas ya. Persembahan juga lakukan laporan ya supaya kita bisa menggunakan dengan baik. Kegiatan visitasi ini juga sangat penting ya. Jangan sampai kita tidak pernah tidak mengunjungi anak-anak sekolah minggu kita, walaupun nggak harus setiap minggu ya, paling nggak ada rencananya. Lalu lakukan inventarisasi sarana dan prasarana sebagai bentuk pertanggungjawaban ya.
untuk semua hal fasilitas yang telah Tuhan berikan untuk pelayanan kita. Baik ya, pada era digital atau era AI ini, ya, waktunya sekolah minggu kita bisa mengadopsi cara-cara digital. Kita manfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Bahkan AI ini akan sangat menolong ya untuk bisa dipakai dalam melakukan perencanaan dan administrasi sekolah minggu. Banyak yang sudah menggunakannya ya, terutama untuk pendataan juga ya. Jadi kita bisa gunakan teknologi yang terbaik untuk melayani Tuhan. Baik, ini akhir dari presentasi pengenalan sekolah minggu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan belajar di dalam kelas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat ya, dan sangat bersyukur untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ada waktu, jadi silakan bagikan lagi kepada rekan-rekan yang lain untuk bisa mengikuti kelas ini selanjutnya.